Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu jadi Allah yang baik. Baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Selalu baik di dalam situasi-situasi paling buruk. Engkau Tuhan yang baik di tengah-tengah dunia yang bergolak, dunia yang saling menyakiti, yang saling memakan, dunia yang egois dan rakus, dunia yang jahat. Tetapi aneh sekali setiap kali kami mengingat tentang Tuhan, kami tidak pernah lepas dari kasih Allah bagi dunia ini. For God so loved the world. Betapa besar kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu memahaminya, kecuali kami bersyukur setiap kali kami ingat betapa besar kasih Allah bagi dunia. Tetapi Tuhan juga memanggil kami untuk menjadi agen kasih Allah di tengah-tengah dunia yang miskin ini. Miskin bukan karena tidak punya makanan atau uang, tetapi miskin karena tidak pernah ada rasa cukup. Dan Tuhan panggil kami untuk mengasihi dunia, menceritakan kasih Allah lewat hidup kami. Karena Tuhan bicara pada kami hari ini. Pada pagi hari ini kami mau belajar tentang apa artinya rasa cukup ketika kami melihat kebaikan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur demi Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Oke, lebih hidup ya. Yang belum makan boleh sambil sarapan waktu dengar khotbah. Kayaknya perlu begitu ya. Saudara-saudara, saya bersyukur dapat kesempatan, sudah lama tidak berkhotbah di tempat ini. Hari ini kita akan bicara mengenai satu topik yang sensitif sekali, karena kita akan bicara tentang rasa cukup. Kita akan coba hubungkan dengan, saya diberi topik tentang money matters. Saudara-saudara, kalau punya Alkitab, mari kita buka dari Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Apakah ini bisa berubah slide-nya? Filipi pasal 4, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara satu topik yang serius. Saya ingin memulainya dengan ada 3 kutipan dari seorang yang bernama Paul Tripp. Dia mengatakan begini, saudara coba perhatikan. Memikirkan uang akan membuat kita khawatir. Mengejar uang akan membuat kita kecanduan. Lalu yang kedua, uang begitu serius karena berhubungan langsung dengan problem kita yang paling dalam, yaitu hati kita. Dan kalau kita bicara mengenai uang, mau tidak mau hati kita bergejolak dengan situasi yang disebut dengan betapa egoisnya dan rakusnya sebenarnya hati saya. Jadi kalau kita bicara mengenai uang, saudara-saudara, kita sedang ingin bikin teropong besar tentang situasi hati kita. Problemnya menurut Paul Tripp adalah begini. Ada jurang yang sangat dalam antara apa yang kita percayai, yang saya sebut sebagai teologi, apa yang kita pelajari tentang uang di gereja, apa yang kita baca di Alkitab. Ada jurang yang sangat dalam antara yang kita percayai dengan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi saudara-saudara,
Kenapa ini penting sekali untuk kita pikirkan? Karena mau tidak mau setiap hari kita berjumpa dengan uang. Problemnya adalah gini saudara-saudara. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat amat serius keadaannya. Disebut dengan glutton world. Glutton itu, rakus itu adalah begini. Kita makan sampai kenyang, begitu kita udah kenyang kita tetap makan sampai kita muntah. Waktu kita muntah kita ambil muntahan kita makan muntahan kita karena kita nggak mau orang lain makan muntahan kita. Itu yang disebut dengan rakus. Kita bahkan sudah kenyang perut kita ambil makanan orang lain. Ketika orang lain diambil makanannya, mereka nggak punya makanan lagi, kita makan sampai muntah. Itu yang disebut dengan dunia yang rakus. Dan dunia kayak begitulah tempat kita tinggal hari ini. Tempat di mana orang diukur hanya berdasarkan apa yang kita punya. Saudara-saudara, hidup manusia dirangkum dalam digit angka untuk menentukan berapa harga seseorang. Outfitnya berapa, mobilnya apa, rumahnya di mana. Saudara, ketika uang mendefinisikan, saudara, ketika kita tidak sengaja, kita dengan tidak sadar meminta uang mendefinisikan identitas kita. Problemnya adalah begini saudara, kita menjadi orang yang kemudian mendefinisikan orang lain dengan cara pandang yang sama. Saudara, apa yang terjadi dengan uang kita sangat amat tergantung dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saudara, kalau saudara pernah mendengar saya bercerita beberapa waktu yang lalu, sekarang kami terlibat di dalam pelayanan yang disebut dengan menyelamatkan orang-orang yang diperdagangkan. Kebanyakan anak-anak, saya di bagian yang anak-anak, child trafficking. Di dunia ini ada 320 juta orang yang diambil dari rumahnya, diculik karena iming-iming, lalu dibawa ke kota, lalu dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, itu yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah orang anak-anak kecil itu dipreteli organ tubuhnya, lalu kemudian diambil untuk dijual. Saking orang berpikir bahwa uang adalah segalanya, tidak peduli lagi kita makan bahkan sesama manusia kita. Saudara, orang-orang yang diperdagangkan adalah anak-anak yang rata-rata usianya 12 sampai 16 tahun. Saya kalau mau melayani mereka di Surabaya, karena ada base-nya di Surabaya yang tersembunyi, saudara, maka saya harus berhenti di satu jalan raya, saya harus tunggu di sana sampai kemudian ada mobil datang menjemput saya dengan menutup mata saya, lalu saya akan dibawa ke sebuah tempat rahasia, lalu saya akan datang menyaksikan anak-anak itu melayani mereka. Saudara, sampai hari ini setiap kali saya ke sana saya nggak tahan untuk tidak menangis menyaksikan seorang anak umur 15 tahun yang badannya separuh badannya disetrika. Tetapi itu yang menjadi tidak penting ketika kita mulai lihat betapa hancurnya anak-anak ini. Mereka diambil dari desa dengan iming-iming akan disekolahkan, dipekerjakan. Mereka dibawa dari tempat-tempat miskin di Indonesia bagian timur. Mereka dijual di Indonesia bagian barat, di kota-kota besar. Seorang dosen saya menemukan ada 22 anak NTT ditemukan di Kambodia sudah siap untuk dijual. Sebagian disuntik, laki-lakinya disuntik dengan hormon perempuan supaya waktu mereka tumbuh menjadi waria. Kalau saudara berpikir bahwa ini sesuatu yang menakutkan, ada yang lebih menakutkan lagi bahwa anak-anak ini, orang-orang muda ini diambil, disiksa, dipakai, dibunuh. Kenapa orang menjual manusia, penjualan manusia itu lebih menguntungkan daripada menjual narkoba? Orang menjual narkoba, begitu narkoba dijual, narkobanya habis. Orang menjual orang-orang yang dijual masih bisa dipakai, lalu dijual lagi, lalu dipakai, dijual lagi, lalu dipakai, dijual lagi, lalu mati. Dan tidak ada lagi identitas yang ditemukan. Di Cina, saudara-saudara, mengerikan akhir-akhir ini terjadi bahwa satu desa yang kebanyakan laki-lakinya tidak menikah karena tidak ada pasangan, itu berembuk lalu kemudian membeli perempuan seharga 30 juta. Lalu perempuan yang dibeli dibawa masuk ke desa, diperkosa rame-rame, dijadikan objek seks berkali-kali selama berminggu-minggu sampai perempuan itu mati, dikuburkan, lalu mereka beli lagi seharga 30 juta. Nilai manusia ditentukan begitu rendahnya oleh dunia ini. Maka Alkitab mengatakan benar, ketika Kristus datang, dunia tidak mengenal dia lagi. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa Allah mencintai manusia. Tetapi dunia menggunakan manusia untuk menghancurkan, untuk dapat keuntungan dalam bentuk segepok kertas yang ada angkanya. Maka saudara-saudara, saya memulai ingin mengatakan betapa seringnya nilai hidup kita hanya didefinisikan dengan apa yang kita punya. Apa handphone kita, apa mobil kita.
Saudara, menjual anak-anak tidak lebih menguntungkan dibanding menjual organ manusia. Harga bayi laki-laki itu kira-kira 12 sampai 15 juta. Harga bayi perempuan lebih mahal, 15 sampai 30 juta. Diambil dari desa-desa. Harga seorang anak remaja laki-laki dan perempuan usia 12 sampai 16 tahun kira-kira 25 sampai 45 juta satu orang. Tetapi itu tidak menguntungkan dibandingkan orang jual organ. Anak kecil dibawa masuk ke sebuah tempat, lalu dikasih obat bius seorang anak umur 12 tahun, dibelah tubuhnya, diambil organ-organ dalamnya. Ginjal adalah bagian yang paling banyak diambil. Dijual 750 sampai 1,8 miliar. Hati 1,5 sampai 2 miliar. Yang paling mahal adalah jantung, kurang lebih 4 miliar. Seorang anak yang dihitung hanya berdasarkan berapa uang yang kita dapat. Dan ini tidak lebih mengerikan dari seorang bapak yang mengatakan, saya pergi ya nak, saya pergi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun supaya saya bisa kasih uang lebih banyak. Senilai manusia dihitung dengan berapa banyak uang yang kita peroleh. Atau kisah tentang pembunuhan besar-besaran, 60 sampai 80 juta bayi dibunuh setiap tahun lewat proses aborsi. Saudara, perempuan-perempuan sekarang tidak perlu lagi bekerja susah payah. Tinggal download satu aplikasi itu kemudian dia masukkan datanya, lalu kemudian perempuan itu menawarkan dirinya, menawarkan kandungannya untuk dipakai. Tidak berapa lama kemudian dokter akan datang mengecek kandungannya. Setelah semua beres, dia akan memilih laki-laki yang akan datang. Laki-laki itu akan datang, tidur dengan dia akan hamil. Dalam proses kehamilan perempuan itu dia akan dilindungi. Dokter-dokter gizi akan datang memastikan bahwa anak ini dibesarkan, digemukkan. Setelah proses penggemukan pada waktu 9 bulan proses, lalu kemudian akan dilahirkan anak. Kemudian para dokter akan datang, akan menyiapkan semua prosedur yang disebut dengan partial birth abortion. Anak-anak itu akan diputar dalam kondisi terbalik, lalu kemudian kakinya akan ditarik keluar sampai di batang kepala, batang lehernya di-stop. Lalu kemudian dengan satu bor dan sedotan menyedot habis seluruh cairan otak, lalu ditarik keluar dan dilaporkan kepada negara sebagai bayi yang dilahirkan dalam kondisi mati. Bayi itu dijual 200 juta, 300 juta, 400 juta tergantung beratnya. Perempuan yang hamil dibayar 50 sampai 150 juta di Jakarta dan Surabaya. Sudah lihat betapa mengerikannya manusia ketika dia menaruh nilai yang disebut dengan uang, yang disebut dengan angka yang saya sebut digit saja. Karena anak saya bilang waktu sampai di sebuah bank, lalu dia mengatakan, "Papa, kenapa orang membunuh untuk kertas yang kalau dibakar itu tidak ada lagi?" Bagaimana saudara memandang uang, saudara? Uang di tangan orang yang rakus dan tamak dan tidak pernah merasa cukup akan membunuh dan makan habis. Uang yang sama di tangan orang yang mengasihi Allah akan selalu merasa cukup, akan terus menghidupkan dan membebaskan. Kita bahkan tidak perlu rumah yang ruangannya 8 kalau kita hanya perlu 2 kamar. Sebab 6 kamar yang lain bisa dipakai untuk membangun rumah orang yang bahkan tidak tahu mau tidur di mana satu malam. Saudara-saudara, karena itu pada waktu kita bicara mengenai uang, kita bukan bicara mengenai angka, kita bicara mengenai hati. Makanya Alkitab selalu Tuhan Yesus membenturkan antara Allah dengan uang. Kita nggak bisa hidup dengan 2 Allah. Kita mesti memilih. Ada seorang yang namanya Charles Thomas Studd, C.T. Studd. Kalau saudara tahu, dia adalah seorang yang menjadi pendiri Heart of African Mission. Atau sekarang kita kenal sebagai Worldwide Evangelization Crusade atau WEC International. Seorang anak yang lahir dari keluarga kaya, usia masih muda, dia pemain kriket internasional, dia kapten tim kriket Inggris pada waktu dia memutuskan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi tenaga misi di Cina dengan 6 temannya untuk pergi membantu Hudson Taylor. Semua orang mengatakan namamu sudah habis, selesai, karena tidak ada kebanggaan untuk pergi ke ladang misi. Dia berangkat ke sana dengan 6 temannya. Lalu kemudian ketika dia berangkat ke sana, dia mengutip satu tulisan di buku hariannya, hanya satu hidup, segera akan berlalu. Hanya apa yang dilakukan untuk Kristus akan bertahan. Ketika dia sampai di Afrika, saudara-saudara, dia sampai di China, dia menemukan berita bahwa papanya meninggal dunia.
Lalu kemudian yang mengagetkan adalah papanya memberi wasiat yang kalau dihitung dalam jumlah uang Indonesia sekarang kira-kira 30 miliar rupiah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya 30 miliar di ladang misi, apa salahnya kalau kita balik lalu investasi lalu bikin perusahaan. Tapi yang dia lakukan adalah dia bagikan 30 miliar itu kepada badan-badan misi, termasuk badan misi yang sekarang kita kenal dengan OMF, Hudson Taylor. Lalu kemudian hanya memegang uang kira-kira 50 juta rupiah. Lalu dia mengatakan, saya tahu ketika harus memilih Allah dan uang, sebab saya tahu godaan untuk merusak hati saya terlalu besar kalau saya memegang uang terlalu banyak. Lalu dia memutuskan memegang uang sedikit saja. Dalam perjalanan yang sakit-sakitan di tempat yang dia setiap malam, saudara-saudara, Siti Stat setiap malam merasa kesakitan di perutnya, ada pendarahan berkali-kali. Lalu kemudian dia memutuskan untuk berangkat pulang setelah pelayanan di China 9 tahun. Dia tunggu dan minta Tuhan, I want to go back. Nggak bisa, situasi terlalu sulit pada waktu itu. Lalu akhirnya dia memutuskan berangkat ke India untuk menjadi pendeta dengan pelayanan kecil yang lebih tidak bebannya berat. Tetapi hatinya terus kepada ladang misi. Lalu dia menemukan sebuah tempat yang disebut dengan cannibal community di Afrika Barat. Lalu dia bilang kalau tidak ada yang pergi maka tidak akan ada orang yang mendengar tentang Injil di sana. Lalu dia berangkat ke sana. Ketika dia berangkat ke sana semua orang bilang bukan cuma uangmu sudah habis tapi hidupmu akan selesai. Karena dia datang dalam kondisi pendarahan berkali-kali di bagian perutnya. Dia mengatakan sebelum berangkat ketika dia sakit tanpa dukungan finansial, dia tetap membulatkan tekadnya untuk berangkat sebab dia pengen sekali bahwa hidupnya tidak tergantung dari uang yang dia punya, tetapi kepada Allah. Kenapa Tuhan membenturkan antara Allah dan mamon dan uang? Sebab seringkali begitu kita memilih salah satu, kita akan melupakan yang lain. Nggak bisa dua-duanya. Saudara-saudara, dalam kondisi sakit itu dia berkata begini dalam perjalanan berangkat dengan kapal. Dia mengatakan, Tuhan, Tuhan sudah memanggilku untuk pergi dan aku akan pergi. Aku akan merintis jalan meskipun kuburku mungkin hanya jadi batu loncatan misioneri muda yang akan mengikuti jejakku. Kematiannya, pelayanannya 50 tahun membawa 20.000 anak-anak muda berangkat ke ladang misi. Kebanyakan di Cina dan di Afrika. Pelayanannya 50 tahun. Saya ingat satu hari Pak Henry pernah berkata di mimbar ini, saya duduk di sana, dia mengatakan, Elion sudah 80 tahun. Ada berapa banyak orang tua yang masih berpikir dan mendoakan anaknya untuk dibawa kirim sebagai utusan Injil. Lalu dia mengatakan mungkin hanya 1 atau 2 dari sekian tahun Elion ada. Jadi kita ini apa, saudara? Kita ini tiap minggu datang untuk apa? Hanya untuk duduk, diam, dengar, lalu pulang, lalu apa, saudara? Kita mesti pikir dengan sangat serius kita ini mau ngapain. Kemudian Siti Stat itu mengatakan begini. Sebelum dia meninggal dunia, dia menulis satu tulisan, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan kita, dan dia telah mati bagi kita, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang kita bisa persembahkan kepada dia. 16 Juli 1931, dalam kondisi pendarahan perutnya hebat, dengan sakit setiap malam berjam-jam, dia menghembuskan napas terakhir, dan sebelum dia menghembus napas terakhir, dia mengatakan haleluya. All praise to God. Saudara-saudara, ini sesuatu yang ekstrim yang saya tadi katakan, apa yang kita percayai, yang kita baca dari cerita-cerita Injil, itu kok nggak nyambung dengan hidup kita sehari-hari. Saudara, saya ingat satu hari ada sebuah kisah yang sangat mengharukan tahun 2008 ketika saya berangkat mengunjungi 3 keluarga yang sangat minoritas di daerah Lok Semawe di Aceh. Mereka tidak ada gereja, mereka tidak ada tempat orang yang melayani mengajar mereka. Maka saya sengaja tinggal di sana beberapa minggu, hanya setiap hari mengajar mereka tentang Alkitab. Mereka begitu senang menjelang saya pindah ke desa yang lain untuk mengajar berapa minggu di rumah yang lain, mengajar di rumah yang lain. Seorang anak kecil namanya Amel itu datang, usia 5 tahun. Dia bilang, Kak Rudi, dia panggil saya Om Rudi. Ini untukmu. Saya ambil, saya buka amplop coklat itu, saya lihat ada 2 hal. Satu, ada salib yang sampai sekarang saya masih simpan warna ungu itu. Saya taruh di depan. Setiap kali saya lagi sedih, setiap kali saya mau berhenti melayani, saya ingat salib itu. Dan ada secari kertas uang 5.000 rupiah yang menjadi benih pertama pelayanan kami di Papua.
Saudara, saya tidak sangka, saudara-saudara, 10 Juni 2008 itu sebuah kisah tentang anak kecil yang beriman kepada Kristus, yang menggunakan uang yang dia punya untuk misi. Ternyata uang 5.000 itu sedang menjawab sebuah doa di ujung timur Indonesia ketika ada seorang yang namanya Helen. Dia pernah beberapa kali datang ke sini pada waktu saya berkhotbah. Dia pernah tinggal beberapa tahun di Surabaya, tapi mengalami kesulitan adaptasi lalu kemudian harus kembali. Helen yang kecil itu, yang pakai baju merah itu, adalah anak yang berdoa di tempat yang sepi, di atas sebuah gunung yang namanya Kabupaten Puncak Jaya, dan tinggal di tempat yang tidak ada listrik, tidak ada apa-apa kecuali dia yang berdoa, Tuhan, saya ingin minta guru datang. Saudara, pada waktu kami datang, kira-kira tiba-tiba kami menemukan anak ini yang namanya Helen yang berdoa bertahun-tahun pengen minta guru datang. Dan anak itu mendapat jawaban doa dari seorang anak kecil di ujung barat Indonesia, di Lok Semawe, Aceh, di sebuah desa terpencil. Dan anak itu sekarang sudah jadi dokter, melayani di desa itu. Amel kecil umur 5 tahun. Saudara, Lok Semawe menuju Puncak Jaya dengan 5.000 rupiah bagi saudara pasti tidak masuk akal. Sebab untuk pergi ke sana saja kita perlu satu orang kira-kira 6 juta rupiah. Tapi is it about money? Bukan. Is it about God? Saudara-saudara, kisah-kisah yang tadi saya ceritakan ingin mengatakan begini, saudara, bahwa hidup melayani Tuhan harus dimulai dengan rasa cukup. Dan itu yang kita pelajari hari ini dari kisah dari Paulus. Saudara, Paulus dalam kondisi yang sulit pada waktu itu, karena Paulus ada di penjara pada waktu dia menulis surat Filipi. Situasi penjaranya bukan situasi yang baik, karena bukan hanya di penjara dia mengalami penderitaan, tetapi Paulus sedang mengalami satu penyakit yang namanya kanker tulang. Setiap kali dia berjalan seperti ada sakit yang sangat menyakitkan di kakinya. Lalu kemudian setiap kali dia berjalan matanya penuh dengan air karena dia sakit glukoma yang membuat menjelangi akhir hidupnya yang masih muda itu dia hampir kehilangan penglihatan. Dia ada di penjara. Tangannya diborgol dengan satu penjaga. Sudah bisa bayangkan penjaga yang jahat ini akan tiap hari memasukkan kata-kata buruk kepada Paulus dalam hatinya. Kalau Paulus di tengah-tengah keadaan yang sulit itu, dia mengajar kita tentang apa itu rasa cukup. Saudara, rasa cukup yang pertama adalah ketika yang diajarkan oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Nomor 1 adalah begini, dasar dari rasa cukup kita bukan apa yang kita punya. Dasar dari rasa cukup kita adalah sukacita yang kita peroleh karena relasi dengan seseorang terbaik yang disebut dengan Allah. Maka Tuhan bilang untuk mengukur relasi kita dengan Tuhan gampang sekali. Bagaimana saudara memperlakukan uang? Itu langsung menunjukkan bagaimana relasi saudara dengan Tuhan. Saudara, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, kata Paulus. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan. Saudara, pada waktu itu Paulus mengalami kesulitan karena banyak orang yang menolak Paulus, tidak dapat dukungan apa-apa. Lalu kemudian dia berangkat pergi melayani karena dia percaya Tuhan akan memelihara dia. Dia memulai dengan satu kata, sukacita itu harus dimulai dari dalam, bukan dari luar. Saudara, kata sukacita di dalam Alkitab itu unik sekali karena menggunakan satu kata yang mirip sekali padanan katanya dengan kata anugerah. Charis. Kata sukacita itu adalah kairo. Kairo itu artinya begini, hati yang melompat-lompat. Waktu saya lihat Pak Krisna yang disebut dengan sukacita, saya nggak usah ngomong apa-apa. Pak Krisna nggak usah lakukan apa-apa. Tapi yang disebut dengan sukacita pada waktu saya lihat dia, hati saya melompat-lompat. Yang saya ingin lakukan, saya ingin peluk dia, saya ingin cium dia, saya ingin bawa dia pulang. Itu yang disebut dengan sukacita. Sesuatu yang tidak tergantung dari luar. Dan itu yang dilakukan oleh seorang bapak yang anak bungsunya pergi. Anak bungsunya baru pulang, masih 1 titik saja. Dia tahu itu anak bungsunya. Sebab pada zaman itu ada 2 pintu bagi orang Yahudi kalau mau masuk ke rumah. Pintu pertama adalah pintu yang hanya khusus untuk keluarga. Pintu yang kedua adalah pintu untuk semua orang. Termasuk kalau raja mau datang ke rumah tuan tanah ini harus lewat pintu itu. Satu-satunya pintu yang boleh dimasuki adalah pintu untuk keluarga. Dan dia tahu setiap hari yang dia lihat bukan itu. Dia gak peduli raja datang atau tidak. Yang dia lihat adalah pintu itu. Begitu ada 1 titik hitam, dia tahu itu anak bungsunya. So itu yang disebut dengan kairo. Dia lompat-lompat, dia peluk.
Pada zaman itu orang Israel, bapak-bapak tuan tanah tidak berlari. Karena mereka memakai satu jubah yang beratnya sampai 75 kilo. Alkitab mengatakan dia lari. Karena untuk lari dia perlu melepas jubah. Untuk melepas jubah dia kehilangan kehormatan. Dia bilang, I don't care. Sukacita itu tidak selalu akan bilang begini, I don't care what happened to me. Paulus mengatakan waktu aku lapar, waktu aku kenyang, waktu aku kelimpahan, waktu aku kekurangan, it doesn't matter. Karena aku ketemu sebuah rahasia. Yaitu yang disebut dengan rasa cukup. Saudara-saudara, rasa cukup itu sulit sekali. Seorang yang bernama Brian Epstein adalah seorang yang uangnya masuk ke rekeningnya bukan hitungan per bulan. Uang masuk ke rekeningnya tiap menit. Karena dia bekerja sebagai manajer utama, pemilik dari sebuah grup band yang bernama The Beatles. Uangnya begitu banyak. Satu waktu dia memutuskan untuk menyewa sebuah mansion besar, lalu kemudian bergumul, berjuang, menulis sesuatu untuk rencana masa depan The Beatles. Harusnya cuma 3 hari dia keluar. Hari kelima dia tidak keluar. Didobraklah pintu, ditemukan sudah membusuk. Ditemukan banyak robekan kertas, gulungan kertas. Waktu dibuka, tulisannya sama. Tulisannya begini, saudara-saudara. Aku punya semua, tapi aku tidak punya siapa-siapa. Saudara, kalau pergi ke anak-anak muda, saudara akan menemukan mereka punya rumah-rumah mewah. Tapi tiap kali pulang rumah itu sepi. I have everything, but I have no one. Itu yang dialami oleh dunia ini, saudara-saudara. Karena kita nggak punya siapa-siapa, yang kita lakukan adalah kita mencari lebih banyak uang. Dan setiap kali kita mencari lebih banyak uang, kita membuat lebih banyak orang miskin. Karena kita mengambil dari mereka. Saudara, Brian Epstein meninggal pada usia 32 tahun dengan overdose. Dia punya semuanya, tapi dia nggak punya siapa-siapa. Saudara-saudara, sukacita itu dimulai dari sebuah relasi. Relasi pribadi dengan Tuhan. Kata relasi diambil dari bahasa Latin relatio. Relatio itu kalau diterjemahkan a story. Kenapa relasi bagi kita penting? Karena relasi menceritakan, menulis sebuah cerita tentang hidup kita. Kenapa papa mama yang bercerai bagi anak-anak itu luka yang begitu besar? Karena ketika mama bercerai, papa bercerai, yang ada adalah a twisted story. Cerita yang bengkok. Harusnya dia pengen lihat papa mama saling sayang, yang muncul adalah penderitaan, a twisted story. Maka kenapa kita terluka? Kita umumnya tidak terluka karena uang habis. Kita terluka ketika melihat relasi rusak. Sukacita itu dimulai dari relasi yang dalam dan pribadi dengan Kristus. Cara mengukurnya gampang. Bagaimana saudara menilai uang? Apakah uang yang kemudian jadi Tuhan? Seorang namanya Diana Lambert itu mengatakan begini, kita tidak mungkin dapat menanggung beban-beban dunia kecuali kita sendiri mengalami betapa luasnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Allah. Buah kita tidak akan melimpah jika akar-akar tidak kuat. Saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai betapa luasnya kasih Allah, kita tahu, kita belajar di sekolah Alkitab malam. Kita tahu betapa tingginya Allah. Kita bisa menjelaskan tentang siapa Allah secara teologi. Tetapi itu tidak lebih penting daripada betapa dalamnya kasih Allah. Karena waktu kita bicara mengenai betapa dalamnya kasih Allah, kita bingung. Karena selama ini Allah tidak ada di dalam. Allah hanya di luar, di tempat yang luas. Allah ada di tempat yang tinggi. Tetapi Allah tidak di dalam. Dan buah kita, kenapa kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen tetapi tidak ada buahnya, saudara-saudara? Sebab kita tidak punya akar yang kuat di dalam. Dan itu dimulai dari sukacita karena Allah. Sukacita di dalam Allah. Mazmur 139 bilang begini, Tuhan, Engkau tahu hidupku, Engkau tahu waktu aku jalan, duduk, berdiri. Engkau tahu semua. Tapi tolong sekarang begini Tuhan, selidiki aku. Saudara, kalau kita ngomong kalimat ini, kita diminta Tuhan selidiki hati kita. Kita yang sangat mengatakan begini, Tuhan masuklah ke rahasia-rahasiaku. Yang aku tidak pernah cerita, yang orang tidak pernah tahu. Seorang pemimpin pujian terkenal di Surabaya meminta saya datang ke rumahnya. Lalu menunjukkan begitu banyak HDD, hard disk yang isinya film-film porno. 68% laki-laki yang rajin melayani di gereja-gereja Injili.
adalah mereka yang bergumul dengan pornografi. Saudara, ketika kita bilang Tuhan selidiki batinku, masuk ke rahasiaku, tolong temukan jangan-jangan di sana ada berhala. Saudara, berhala kita tidak dalam bentuk patung, tapi jangan-jangan berhala kita adalah dalam bentuk kita merasa begitu hidup dan tegak berdirinya karena kita punya uang lebih banyak. Saudara, kenapa industri global paling besar? Saudara, kalau mau kaya, masuklah dalam industri ini yang disebut dengan painkiller global industry. Tiap hari, saudara, ada 14 miliar dosis yang dipakai oleh manusia. 200 juta manusia mati tiap tahun karena overdose. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus ditekan, rasa sakit, rasa kesepian, rasa sendiri. Kita punya semuanya. We have everything but we have nobody. Saudara-saudara, karena itu pada waktu kita bicara, kita perlu meneliti lebih lanjut. Sebelum kita bicara tentang rasa cukup adalah, apakah ada berhala? Apakah ada kecanduan di dalam diri kita? Dan kecanduan itu selalu dimulai dari kekosongan, karena tidak ada Kristus di dalam. Kristus ada di atas, Kristus ada di sekitar kita dalam komunitas Kristen, tapi Kristus tidak pernah jadi Tuhan di dalam hidup kita. Hudson Taylor pernah mengalami itu, saudara-saudara. Satu hari dia diminta berdoa oleh seorang laki-laki. Dia naik ke flat lantai 17. Lalu kemudian ketika dia sampai di flat lantai 17, dia menemukan pintu dibuka. Laki-laki itu menunjukkan anaknya. Lalu dia kaget, ada 3 anak yang sedang terbaring di flat kecil itu. Lalu jalan kira-kira 7 langkah saja, ada seorang perempuan yang sedang terbaring. Lalu laki-laki itu bilang begini, Pak Hudson, saya dengar khotbah Bapak hari Minggu, tolong doakan anak saya, tolong doakan istri saya. Itu sama seperti satu hari saya melanggar lampu merah karena buru-buru, lalu di stop oleh polisi. Dan ketika polisi stop, saya buka helm, lalu polisi bilang, Pak Rudi ya, saya baru dengar khotbah Bapak hari Minggu. Sudah bisa bayangkan, saya baru melanggar lampu merah, ditangkap oleh polisi. Lalu Pak polisinya bilang gini, Pak jalan aja. Saya bilang, Pak saya salah, saya tidak mau, saya mau ditilang. Saya memohon supaya saya ditilang. Papanya bilang, enggak, jalan aja Pak. Pasti Bapak sibuk. Tidak Pak, saya tidak sedang sibuk. Saya cuma pura-pura sibuk supaya kelihatan seperti orang yang sukses. Saudara, Hudson Taylor dalam doanya dia melangkah 7 langkah. Dia dekati perempuan ibu itu. Lalu dia mulai angkat tangan dan dia bilang, Bapa yang penuh. Kata kasih gak bisa keluar. Bapa yang penuh. Harusnya mau Bapak yang penuh kasih, kata kasih nggak keluar. Lalu tiba-tiba dia berulang-ulang mencoba, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hatinya, what is in your pocket? Ada 2 shilling. 2 shilling untuk makan malam, satunya untuk makan pagi, besok untuk pergi bekerja, nggak ada lagi. Give. Share. Dia akhirnya nggak tahan, dia ambil uang yang 2 shilling, dia kasih tahu bapaknya sampai terharu dan mengatakan, kami sudah lama tidak makan, kami cuma minum. Cepat-cepat dia belikan makanan, diberi makan buat anak dan istrinya. Hudson Taylor berdiri di pojok ruangan, lalu dia belajar satu hal, dengan air mata meleleh dia bilang, ini yang disebut dengan iman. Saudara, iman kadang-kadang bukan kita punya uang, kita minta berapa lalu kita dapat berapa, itu bukan. Tapi iman adalah waktu kita punya sedikit, Tuhan suruh kita kasih. Saudara, apa yang kita perlu cek hati kita masing-masing, saudara. Apa yang ada di dalamnya? Apakah ada yang tersembunyi? Apakah ada berhala? Apakah kita adalah orang yang sebenarnya kelihatannya baik, tapi kita adalah orang yang rakus, dan kalau kita bisa makan, kita makan semuanya. Saudara ingat baik-baik, semakin saudara kaya, ada orang yang lebih miskin. Sebagai pembagiannya akan selalu begitu. Satu hari ada seorang anak remaja, setelah kebaktian remaja itu dia tanyakan, waktu itu kita bicara mengenai mempersembahkan yang terbaik. Lalu waktu tanya jawab dia bilang begini, Kak Rudi saya mau tanya, boleh enggak Kak Rudi spill berapa pengeluaran Kak Rudi setiap bulan? Lalu saya bilang, kamu akan kaget karena kalau saya ngomong kamu akan kaget karena uang pengeluaranmu lebih banyak dari saya, anak pemuda. Lalu saya bilang, pengeluaran kami sejak 10-12 tahun yang lalu tetap sama sampai hari ini, kurang lebih 4,5 juta rupiah. Dia kaget, itu bisa cukup buat 4 orang. Itu bukan cukup buat 4 orang, itu cukup buat banyak orang. Saudara, tiba-tiba dia kaget bagaimana cara menghitung. Saya bilang ini, kami akhirnya tidak makan di luar. Anak-anak yang mau pizza, membayangkan pizza yang harganya 200 ribu, lalu mamanya bilang, mama bikin pizza yang lebih enak dari itu.
Lalu muncul di meja yang bukan pizza yang dimakan oleh 2 anak, lalu tetapi 2 anak itu memanggil 6 anak yang lain untuk makan di meja yang sama. Saudara-saudara, kita mesti cek hidup kita, hati kita. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus ingin mengajar kita tentang yang disebut dengan rasa cukup itu tidak muncul secara tiba-tiba, datangnya sendiri. Aku udah terima Kristus, lalu kemudian tiba-tiba pulang ke rumah setelah terima Kristus kita punya rasa cukup. Ada orang yang mencintai Tuhan dengan rasa tidak cukup. Maka yang terjadi adalah rasa cintanya kepada Tuhan tiap hari akan digerogoti habis. Saudara, rasa cukup itu harus dipelajari, kata Paulus. Dia mengatakan begini, kukatakan ini bukan dalam karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri. Lalu dia waktu mengatakan mencukupkan diri, dia bilang gini, aku tahu apa itu kekurangan. Saudara, Paulus menggunakan 2 kata yang menjelaskan tentang kekurangan. Yang pertama adalah hysteresis. Saya ngomong ini supaya kelihatan canggih khotbah saya. Padahal saya pernah cerita kalau nilai pada waktu di sekolah Alkitab, nilai bahasa Yunani saya itu mesti ngulang 3 semester. Nilai saya paling tinggi adalah D, itu karena kemurahan dosennya. Saya udah hampir nggak lulus karena nggak bisa bahasa ini. Supaya kelihatan keren saya tunjukkan. Saudara, yang kemiskinan yang pertama adalah kemiskinan yang ekstrim. Paulus bilang, aku bahkan pernah tahu apa rasanya tidak punya makanan untuk dimasukkan ke mulutku. Saudara pernah ngalami? Dia tahu ekstrim ini. Dia tahu ekstrim yang kemiskinan yang lain adalah ketika dia hidup dengan kondisi melayani Tuhan. Dia diinjak, direndahkan, dipermalukan, dimiskinkan. Dan dia bilang, I don't really care about that. Atau dia bilang tentang dia punya semua yang disebut dengan kelebihan. Dia punya, dia tahu apa kekurangan, dia tahu apa kelebihan, dia tahu apa kemiskinan, dia tahu apa itu kaya. Tapi dia bilang di atas semua itu dia belajar sebuah rahasia paling penting tentang hidup. Yaitu tentang rasa cukup. Seorang yang bernama George Mueller, saudara-saudara, adalah seorang Jerman yang kemudian dipanggil Tuhan untuk menjadi missionary di Inggris. Lalu waktu dia sampai di Inggris, dia menemukan di Inggris begitu banyak anak-anak yang tinggal di jalan, yang tidak punya rumah. Dengan doa dia berkata begini, saya akan memulai sebuah panti asuhan. Tetapi yang ekstrim adalah dia bilang begini, sejak hari pertama dia memutuskan untuk membuat panti asuhan, yang pertama dia lakukan adalah dia tidak bersedia menerima donatur untuk datang. Dan donatur utamanya adalah Kristus. Ini ekstrim. Itu berbeda dengan gereja Tionghoa. Kalau ada dana baru ada proyek. Bagi dia proyek lebih penting, dana malah disuruh stop. Lalu kemudian yang terjadi adalah dia mulai mengumpulkan anak-anak dan begitu banyak anak-anak di sana. Setiap pagi sudah sebelum anak-anak itu berangkat sekolah, meja mereka sudah penuh dengan piring yang kosong. Sebab dia memutuskan begini, setiap kali kami punya uang, kami punya makanan lebih, makanan itu tidak boleh disimpan. Sama seperti kalau gereja punya uang persembahan tidak pernah boleh dimasukkan ke deposito untuk lebih banyak jumlahnya. Uang itu harus ditransfer, dikirimkan, dibagikan dalam bentuk yang masih hangat. Sudah ketika anak-anak mulai berdoa tiap pagi sudah dengan piring kosong, dengan kulkas yang kosong, dia mengatakan di dalam biografinya tidak pernah terjadi satu hari pun tidak ada makanan selama puluhan tahun anak-anak itu tinggal di sana. Saudara mau menguji Tuhan. Saudara, seringkali kita nggak bisa menguji Tuhan karena kalau kita mau menguji Tuhan kita tinggal pergi ke ATM lalu dapat uang begitu banyak. Waktu kami berangkat ke Papua tahun 2013, saudara-saudara, saya bilang sama istri hari ini kita ini sudah terlalu banyak ngomong tentang iman. Anak-anak sudah bosan cerita Alkitab tentang iman. Mereka pengen dengar cerita nyatanya tentang Korudi dan Cemeri yang mengajar mereka tentang iman. Lalu saya bilang sama istri saya, kita mesti belajar supaya kita punya cerita kita bagikan. Lalu dengan uang yang cuma 54 juta itu kami berangkat ke Papua, lalu kami memutuskan tidak bersedia menerima satu pun donasi. Singkat cerita, saudara-saudara, dalam situasi yang sulit, saudara tahu setiap kali uang habis saya balik ke Surabaya, lalu mulai melayani dari gereja ke gereja, berkhotbah dari gereja ke gereja, lalu kemudian hasilnya saya kumpulkan, lalu berangkat lagi dengan dana itu memberi makan anak-anak. Singkat ceritanya, saudara-saudara, satu waktu ketika kami tidak punya apa-apa lagi, istri saya berdoa, Tuhan, pengen banget makan Black Forest. Saya mungkin pernah cerita. Bagaimana makan Black Forest di atas gunung ketinggian 3.200? Nggak ada yang jual.
Tapi dia cuma ngomong malam itu mau makan Black Forest. Sekarang udah nggak boleh karena istri saya kena sakit radang sendi. Sekarang sudah sangat vegan. Makanan kami di rumah cuma rumput dan sayur. Makanya saya kelihatan ganteng kan. Nggak ada daging lagi di rumah. Kadang-kadang adalah kalau saya cheating kayak hari ini setelah saya pulang saya akan belikan ayam goreng buat anak-anak. Saudara, waktu duduk dengan asal ngomong dalam doa malam sebelum tidur. Pagi-pagi jam 6:30 ada yang ketok pintu. Saya tahu ada pesawat misi datang. Dan kami tahu pesawat misi datang kenapa? Karena depan rumah kami itu persis landasan bandara. Jadi kalau nyebrang mau ngajar anak-anak, saya untuk nyebrang lihat kiri kanan ada pesawat datang apa enggak, betapa hebatnya. Kalau saudara kan ada truk apa enggak, ada becak apa enggak, saya pesawat. Lewat, ketok pintu, saya buka ada misionari orang bule, namanya Steve, sudah kembali ke Amerika. Dia bilang, Rudy, we know the story about you. Satu hari saya memarkir pesawat saya sedang lihat kamu sedang bagi-bagi baju buat anak-anak, buat perayaan Paskah. Lalu dia bilang, Rudy, anak saya titip sesuatu. Lalu dia ambil satu kresek, isinya Hot Wheels, nggak boleh ngomong merek ya, Hot Wheels. Lalu kemudian merek yang kedua adalah buah apel. Kalau di pedalaman Papua itu nggak ada apel, yang ada nanas besar, nanas kecil, nanas sedang. Papaya nggak bisa tumbuh, tempatnya tinggi sekali, tanahnya begitu asam, nggak bisa tumbuh. Lalu kemudian satu kresek yang lain agak besar, kotak. Misionaris itu diladeni dengan dikasih makan roti yang ada sumbunya, sudah tahu ya, roti sumbu dan kopi, minum, kemudian berangkat ke pedalaman yang lain. Istri saya mulai buka, ada Hot Wheels, ada apel, ada Black Forest. Sudah dia makan sambil gemeter tangannya itu sambil nyuapi dirinya sendiri dengan nangis. Black Forest, saudara. Kapan saudara makan Black Forest, saudara nangis? Karena membayangkan kolesterol saudara. Saudara, saya mengusulkan keluarga-keluarga Elion. Ada satu waktu saudara memutuskan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Berhentilah. Pergilah ke satu tempat yang sepi. 1 tahun atau enggak usah 1 tahun, 1 bulan saja. Tidak berpikir tentang saya dapat apa, tetapi saya beri apa. Saudara, waktu saudara pulang dari tempat yang sepi itu nggak ada siapa-siapa yang memberi keuntungan bagi saudara. Saudara tiba-tiba merasa lebih dari cukup. Rasa cukup itu dimulai dengan seorang anak yang tiap hari menaruh piring yang kosong itu, tetapi seumur hidupnya dia tidak pernah lihat piring itu kosong. Saudara, rasa cukup itu ada 3 hal. Saudara, rasa cukup diambil dari sebuah kata arkeo. Biar kelihatan keren. Ada 3 prinsipnya. Yang pertama adalah begini. Arkeo itu mengajar kita untuk memberi sebuah batas. Kalau perusahaan kita sudah untung 100 juta, kita beri batas. Kalau untung 100 juta, lebih dari 100 juta itu bukan punya aku lagi. 110 juta, 10 juta itu adalah punyanya karyawan. Sebab aku cukup memberi batas 100 juta. Terlalu besar mungkin 100 juta. Sebab kita nggak akan mungkin hidup menghabiskan 100 juta, bukan? Maka saudara-saudara, yang kita lakukan nomor 1 adalah kita perlu membangun sebuah batas. Rasa cukup. Kalau saudara makan ayam, saudara tahu batasnya adalah 1, jangan makan 2, sebab yang kedua sudah tidak enak. Yang kedua adalah kita perlu lindungi diri kita dari kerakusan. Yang disebut dengan rakus adalah kita makan meskipun udah kenyang. Kita kumpulkan meskipun udah banyak. Saya selalu mengatakan dengan keras, gereja tidak pernah boleh memasukkan uang ke deposito. Karena gereja harus membagi uang yang masih hangat kepada jemaat yang membutuhkan. Saudara, yang ketiga adalah yang disebut dengan arkeo, adalah orang yang bersedia melepas, release, supaya berbagi bahagia. Saya pernah cerita beberapa tahun lalu tentang sebuah gereja yang menarik, karena gereja ini nggak ada kunci pintunya. Di San Francisco, sebuah gereja yang disebut dengan Santa Boniface, yang pintunya dibuka dari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Minggu karena ada banyak misa. Misa gereja dibuat setiap hari dari jam 7 sampai jam 8. Sisanya adalah orang ribut di gereja, sibuk sana sini. Karena semua sedang berpikir menyediakan masakan, makanan yang enak, tempat tidur yang nyaman buat orang-orang homeless. Anak-anak kecil yang pulang dari sekolah tidak perlu lagi diajar tentang misi. Karena setiap hari yang dia lihat adalah papa mamanya masak buat orang-orang yang tidak punya rumah. Gereja ini disebut dengan sacred sleep. Karena lebih banyak orang yang tidur di sana daripada orang yang ibadah.
Tapi gereja itu memberi dampak begitu besar tentang betapa orang-orang menangkap kasih Kristus dari bangku-bangku gereja. Elion minggu banyak kegiatan, lalu kemudian ada hari Rabu, bagaimana Senin dan Selasa, bagaimana Kamis dan Jumat dan Sabtu. Dan ruangan ini tidak dipakai. Kita investasi begitu besar. Saudara, sacred sleep jauh sebelum gereja memiliki mimbar, altar gereja, dan altar gereja memiliki dapur. Gereja punya meja makan dan persediaan roti yang cukup bagi yang lapar. Rumah yang untuk berlindung, kasih yang cukup untuk dibagikan kepada semua orang yang datang. Gereja sebelum punya mimbar yang jadi pusat utama sekarang, itu kita anggap paling penting, saudara-saudara. Padahal yang mendengar khotbah hanya 11% yang melakukannya. Sebelum gereja punya mimbar, gereja punya meja makan yang lebih banyak. Pintu yang terbuka, orang boleh datang dan mereka bisa makan. Sudah bisa bayangkan, saya tidak mengatakan khotbah itu tidak penting. Khotbah itu adalah bentuk kita belajar firman Tuhan di kelompok-kelompok kecil. Di rumah-rumah kita. Kita mengumpulkan orang-orang menceritakan tentang Allah. Tetapi selebihnya gereja adalah menjadi tempat selebrasi di mana kita membagi kasih Allah di lewat tempat ini. Saudara, Mother Teresa mengatakan seandainya gereja tidak melakukan perayaan Natal satu kali saja setahun, gereja bisa memberi makan seluruh Afrika selama 1 tahun setiap hari. Saudara tahu di Afrika setiap saudara menghitung angka 7 sampai hari ini, datanya masih setiap saudara menghitung sampai angka 7, ada 1 anak mati karena mereka tidak punya makan. Satu hari Tuhan Yesus sedang mengajar, lalu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, muncullah colekan dari murid-muridnya dan mengatakan, Tuhan suruh orang pergi, udah malam, gak ada makanan. Lalu dia balik kepada muridnya dan dia mengatakan satu kalimat ekstrim sekali, kamu harus memberi mereka makan. Dia sedang khotbah, tapi dia berhenti berkhotbah untuk mengangkat roti. Dan roti itu dibagikan mungkin berjam-jam supaya semua dapat dan semua makan. Tiba-tiba saja apa yang dia jelaskan kepada orang itu menjadi hidup. Yang disebut dengan roti hidup itu berdiri di depan mereka. Saudara, penginjilan yang paling efektif itu bukan kita menyampaikan banyak sekali apologetika. Sebab apologetika terbaik itu adalah lewat kebaikan hati kita. Karyawan kita menerima Kristus. Saudara, saya ingat mama saya tuh punya beberapa pembantu rumah tangga, dan semua pembantu rumah tangga 100% itu menerima Kristus di dapur rumahnya. Mama saya gak bisa berdoa panjang, suaranya kecil, dia sangat pemalu. Dia kalau doa di kelompok-kelompok kecil perempuan di rumah. So, ketika dia punya pembantu rumah tangga, yang pertama dia jelaskan adalah tentang Kristus, tapi dia jelaskan bukan dengan penjelasan rumit, tapi dengan kebaikan hati. Saudara, apakah Elion adalah gereja yang hatinya baik? Gereja ini mesti punya banyak meja makan. Saudara bisa bayangkan misi. Itu bisa hidup sekali karena tiap hari berlalu lalang perempuan laki-laki datang untuk memasak di ruangan-ruangan gereja ini. Untuk memberi makan banyak orang. Saya tidak sedang khotbah tentang satu capres ya, yang ngomong tentang makan. Saya bicara mengenai orang Kristen yang kata Billy Graham adalah gini, masalah terbesar kita orang Kristen itu bukanlah karena kita terlalu tinggi menilai uang atau materi. Tapi dia mengatakan masalah kita orang Kristen adalah kita menganggap menilai Tuhan Yesus begitu rendah, lebih rendah dari uang atau materi. Saudara, apakah orang Kristen yang kaya boleh hidup bermewah-mewah? Seorang namanya John Piper pernah ditanya begitu dan dia menjawab kalimatnya begini. Orang Kristen yang lebih secara keuangan, orang Kristen yang wealthy, dipanggil untuk dengan sengaja menurunkan gaya hidup mereka, tinggal di rumah yang lebih kecil. Kalau kita hanya perlu 2 ruangan, kenapa kita membangun 8 kamar? Menurunkan atau mobil yang lebih sederhana, menikmati kesenangan yang lebih sederhana, sehingga kita punya waktu yang lebih untuk gembira melakukan kehendak Allah. Kenapa kita nggak punya waktu? Tidak ada orang yang tidak punya waktu, saudara-saudara, kecuali kita menggadaikan waktu kita untuk uang. Selebihnya kita mesti memilih kapan kita mesti berhenti, kapan kita mesti stop, dan kapan kita bilang cukup. Sekarang waktuku pergi mengunjungi jemaat yang sakit.
Saudara-saudara, mari kita coba pikirkan, ada berapa batas? Apakah kita sudah bikin batas dengan sengaja dan mengatakan it's enough? Kalau aku hanya makan satu hari 3 piring, jangan 3 piring ya saudara. Kalau saudara makan 3 piring tiap hari mesti beli piring baru. Saudara hanya makan nasi sedikit, kita makan nasi berapa banyak? Dibandingkan kalau saudara pergi ke Joyoboyo, saudara masih melihat anak-anak kecil yang rambutnya kuning, perutnya busung. Di kota sebesar Surabaya. Mari mulai melindungi hati kita. Yang paling istimewa dari rasa cukup adalah kita mulai melepas. Sebab cukup itu artinya sebenarnya adalah melepas. Pastor Herman kalau ada, apakah boleh memainkan sebuah musik? Saudara, kita coba pikirkan 3 bagian ini. Lalu saya ingin tutup dengan sebuah ayat yang kita sangat amat kenal. Yaitu segala perkara. Segala perkara ini harus dimengerti dari konteks dari ayat sebelumnya. Segala perkara itu bicara mengenai range dari gak punya makanan sampai dihina begitu rendah. Range dari punya semuanya sampai gak punya apa-apa. Dia mengatakan aku ketemu satu rahasia. Rahasianya adalah enough. When I have Jesus, enough. Sudah, kalau bisa bayangkan kalau semua orang Kristen bisa bilang cukup. Berapa banyak orang yang kita kasih makan tiap hari. Berapa banyak anak yang kita sekolahkan tiap hari. Saya sedang membantu sebuah gereja untuk mendorong orang-orang Kristen di gereja itu. Yang rata-rata gereja itu sudah punya keluarga-keluarga yang anak-anaknya sudah dewasa. Saya bilang anak-anak Papua itu akan didatangkan. Karena mereka tidak punya rumah. Usia masih kecil mereka udah disuruh pergi jalan untuk cari makan sendiri di Papua. Sudah tahu kenapa? Karena rata-rata anak-anak ini mama papanya usianya baru 14-15 tahun. Nggak peduli. Begitu melahirkan anak ini mama papanya pergi. Anak ini hidup mencari makan sendiri. Lapar mereka alami. Lalu kemudian yang dilakukan untuk anak-anak Papua ini selama ini adalah membawa mereka masuk ke asrama, disekolahkan. That's not the case. The case adalah anak-anak itu tidak pernah tahu bagaimana rasanya punya papa, punya mama. Terus saya kalau duduk dengan anak-anak Papua sebentar saja saya bisa nangis dengan mereka karena waktu mereka cerita tentang papa atau mama mereka akan bilang, aku gak punya siapa-siapa kakak. Dari kecil aku lahir di desa A. Waktu aku kecil aku dibawa tante saya ke desa B. Waktu aku mulai remaja aku pindah ke desa C. Waktu aku mulai SMA aku ke desa D. Waktu SMA dan mulai kuliah aku ditanya kalau liburan pulang kemana. Aku bingung jawabnya pulangnya kemana sebab aku gak tahu di mana rumahku. Sebab aku gak pernah tahu bagaimana rasanya punya papa, punya mama. Saudara, saya membantu sebuah gereja ini untuk membuka hati pada jemaat. Jemaat kita gak perlu panti asuhan. Yang kita perlukan adalah kita buka rumah, kita ambil satu anak. Kita cintai sebagai anak. Kita besarkan sebagai anak. Saya tidak tahu ini sebuah ide gila. Tapi ini sebuah tantangan buat orang Kristen yang menyebut diri anak Tuhan. Tuhan mengambil kita jadi anak. Kita mulai mesti praktek bagaimana rasanya mengambil anak. Saudara, melekat dengan hatinya Tuhan ketika hidup sulit. Ayat ini mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, saya ingin tutup cerita hari ini dengan sebuah kisah tentang Ben, anak saya. Anak ini sudah tinggi, anak SMP, hatinya sensitif. Kalau dia lihat orang nangis, dia nangis. Waktu dia ketawa karena dia orang anak yang melankolik tapi sangat sensitif. Satu hari ketika kami sampai di Surabaya, anak ini suka gambar. Dia bisa menggambar wajah orang dengan begitu detail. Nggak ada yang ngajar, dia gambar sendiri. Begitu saya kalau digambar, saudara, saya itu tiba-tiba saja mirip artis Korea. Dia gambar begitu baik. Lalu waktu sampai di Surabaya, saudara, dia pengen beli alat-alat sketching yang bagus. Dia sudah kumpulin uang. Dia kalau babat rumput dapat 5.000. Dia kalau bersihkan ini dapat, dia bantu tetangga. Dia bantu orang bangun rumah dapat ini. Dia dapat uang 250.000. Dia punya tabungan lain untuk sekolahnya. Lalu dia pengen beli. Sampailah saya bawa dia ke sebuah toko yang lengkap perlengkapannya. Waktu masuk, saudara, saya parkir motor, dia masuk. Lalu saya heran dia belok. Dia udah masuk sebentar tapi dia belok, dia keluar lagi. Lalu saya lihat dia duduk dengan seorang ibu yang selalu tunduk dengan kaleng di tangannya. Tunduk.
Lalu saya lihat dia belok, dia ngomong sama ibu itu, dia duduk di sampingnya. Anak itu bisa ngomong sama siapa saja, sama tukang sampah dia bisa peluk sejak kecil. Waktu kemudian dia sampai, saya duduk lama pengen tahu dia ngomong apa. Lalu dia bilang, nenek ikut. Lalu dia tarik anak nenek itu ke 4 rumah dari toko itu ada sebuah supermarket, nggak boleh sebut merek, Indomaret. Masuk ke sana, lalu dia bilang begini, nenek pilih yang nenek mau. Neneknya nggak mau, karena neneknya bilang jangan itu uangmu, jangan. Nenek pilih, nenek perlu beras, nenek perlu apa. Lalu kemudian singkat cerita saya bawa pulang nenek itu. Dia datang dengan Gojek, dia lihat rumah nenek itu. Lalu dia tanya pertanyaan yang membuat saya nangis di tempat itu. Dia bilang begini, Pak, untuk perbaiki rumah ini perlu berapa? Dia tahu papa dan mamanya kalau uangnya masih hangat itu selalu dibagi ke orang. Perlu berapa? Saudara, saya tidak pengen anak saya jadi orang kaya. Saya pengen jadi anak saya jadi orang yang mengasihi orang miskin. Sedunia ini terlalu miskin. Tadi Pak Krisna itu ngomong kalimat dalam doanya itu begitu baik. Tuhan seringkali kami miskin. Meskipun kami punya banyak, tapi karena miskin kami ada dalam hati kami. Kami punya semuanya, tapi kami miskin. Saudara, Alkitab hari ini mengajar kita tentang rasa cukup. Kasih batas. Bukan cuma kasih batas supaya kita gak rakus, tapi kasih batas supaya kita punya sesuatu yang kita bisa bagi. Mari kita tunduk kepala sama-sama. Saudara, mari menguji hati kita masing-masing. Tuhankah di sana? Atau berhala? Atau kecanduan-kecanduan? Tuhan pengen masuk ke situ. Tuhan pengen menggali dari dalam, dari akar kita supaya buah kita tumbuh. Mari uji. Kalau selama ini saudara gak pernah benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya mengundang saudara, menawarkan hati saudara, dan Tuhan mau masuk ke sana. For God so loved this broken world. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Gentar sekali hati kami setiap kali belajar Alkitab, karena tegurannya begitu dalam, nancep langsung ke hati kami. Karena seringkali kami mementingkan lebih banyak tentang apa yang di luar untuk membuat kami tenang daripada Tuhan. Kami melayani Tuhan, tetapi sebenarnya kami adalah orang ateis. Kami tidak benar-benar percaya kepada kedaulatan Tuhan. Oh Tuhan, selidiki hati kami. Dan kami rindu sudah satu hari waktu Tuhan menyelidiki hati kami, yang Tuhan lihat adalah ruang-ruang hati kami yang besar, yang penuh dengan orang-orang yang membutuhkan Kristus. Bukan hati sempit yang hanya berpikir tentang diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, tubuh kami semakin lemah, hidup kami cuma satu kali. Tapi kalau hidup yang cuma satu kali ini cepat habis, biarkanlah kami hidup untuk Kristus yang tidak akan pernah habis. Berkati Elion Tuhan, supaya Elion ini menjadi tempat di mana pada tenaga misi, bukan hanya pengajar Alkitab, tapi tenaga misi yang menjadi arsitek, tenaga misi yang menjadi ekonom, tenaga misi yang menjadi teknik sipil, tenaga misi yang bergerak di dalam ilmu psikologi, tenaga misi itu pergi dan menawarkan kasih Allah lewat hidup mereka. Dimulai dari jemaat, dimulai dari anak sekolah minggu kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita